khususnya dalam penggunaan aplikasi. Ya, dalam pelayanan ini sangat mempercepat penyelesaian dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Oke, Pak Samsudin ini punya program pelayanan dalam bentuk aplikasi pelayanan kepada masyarakat. Namanya apa? Plasma. Namanya Plasma. Oke, kita akan tanya langsung. Program aplikasi Plasma ini seperti apa, Pak Samsudin? Baik. Program ini sebenarnya sebenarnya sudah diluncurkan. Cuma persoalannya dia bermain di aplikasi. Kalau kami melihat secara utuh untuk keseluruhan masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya yang di wilayah pedalaman ada keterbatasan karena memang mesti mengunduh yang aplikasi kami itu, ya kan, dan mengirim dokumen satu persatu. Jadi kendalanya memang di pengoperasiannya, mengoperasikan aplikasi ini. Namun seiring kemarin ini sementara berjalan, sisi kami mengembangkan bahwa layanan online via WhatsApp itu sementara berjalan. Namun ini masih ada kekurangan yang tentunya kami tetap berpikir untuk bagaimana menyempurnakan ini. Karena ini yang menganggap kami yang masih sederhana adalah via WA. Contoh, untuk saat sekarang masyarakat cukup mengirim dokumen ke kami, artinya dokumen yang siap untuk diproses, untuk persyaratannya siap untuk diproses dan untuk jadi dokumen kependudukan. Kendala yang kami hadapi, masyarakat masih datang sini untuk mengambil hasil. Kami mencoba ke depannya bagaimana mengembangkan ini, ya kan? Kalau bisa masyarakat sisa tunggu di rumah, ngurusnya dari rumah, ya kan? Hasilnya di rumah juga. Dalam artian begini, setelah memang ini sudah selesai, kami kirim dalam bentuk PDF. Oke. Di dalam bentuk PDF dikirim kepada nomor si pemohon. Silakan pemohon yang print sendiri. Jadi memang ada kemudahan sebenarnya ketika kami mampu mengembangkan sampai ke sana, dan ada penghematan bahwa kami sudah tidak memakai kertas. Dan kalau ketika kami kirim dalam bentuk PDF, berarti itu bisa jadi arsip dokumen pemohon. Kapan mau digunakan, di saat itu juga bisa dia baru cetak. Jadi aman karena terhindar dari kehilangan. Berarti aplikasi apa tadi? Plasma. Aplikasi Plasma ini memang kendalanya itu adalah satu jaringan ya. Kemudian masyarakat juga harus mengunduh dulu ya di Play Store ya, karena ada aplikasinya yang namanya Plasma. Nah, kendala yang dihadapi oleh masyarakat tadi adalah satu, mengunduhnya tadi ya, dan masalah jaringan, karena dia harus pakai data juga kan. Nah itu, dan saat ini masih belum 100% ya. 100%. Tetapi ini sudah berjalan gitu Pak ya? Sudah berjalan. Oke. Kalau dari kemarin sudah kira-kira ini penerapannya sudah berapa persen dimanfaatkan oleh pemohon gitu? Kalau melihat dokumen yang masuk itu belum sampai 1%. Karena untung dalam sebulan yang ada memang tingkat pemahaman masyarakat kali atau bagaimana, atau kami masih kurang sosialisasi sehingga aplikasi ini belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Berarti intinya ini masih perlu sosialisasi lagi Pak ya? Masih perlu sosialisasi, ya kan? Karena bagaimanapun ke depan kita tidak bisa terlepas dari namanya teknologi gitu Pak ya? Iya benar. Apalagi penggunaan aplikasi ini harus memang mau tidak mau masyarakat harus terbiasa. Dan untuk saat ini untuk menyiasati itu tadi di Sukcapil Nunukan masih turun tangan gitu Pak ya, untuk menyelesaikan khususnya dalam bentuk PDF gitu. Iya. Jadi sebenarnya sosialisasi setiap hari hampir terlaksana. Ketika ada orang yang datang mengurus ini, ya kan? Ya, wajib kami sampaikan sebenarnya yang mana sih yang untuk mengurus kependudukan ini yang mudah.
Jadi begitupun kalau kami turun ke layangan jemput bola ke kecamatan-kecamatan ini berulang-ulang kami sampaikan. Nah ini tadi, ini bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat di kota saja, tapi sebetulnya aplikasi ini lebih ditujukan kepada warga atau masyarakat yang berada di daerah-daerah yang lebih jauh. Benar. Karena di Nunukan ini kan pulau, terpisah dari daerah lain, khususnya daratan Kalimantan ya, yang ada Sebuku, Sembakung, Lumbis, Kerayan. Nah inilah yang sebetulnya yang memang harus dilayani secara online, karena memang kondisi geografis kita seperti itu Pak ya. Iya. Nah, kalau mungkin di masyarakat Nunukan mungkin tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan manual pun juga tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi bagi yang jauh ini memang harus efektivitasnya memang harus dilayani secara online gitu Pak ya. Betul. Nah, kalau ini berjalan, oke, kita kembali ke target Pak. Nah, saya yakin ke depan masyarakat kita ini mau tidak mau harus terbiasa dengan sistem aplikasi, ya kan? Kira-kira target ke depan berapa tahun ke depan ini bisa terbiasa dan masyarakat kita sudah terbiasa dengan namanya teknologi aplikasi. Sebenarnya ketika memang anggaran memadai, ya kan, target 1 tahun ini sudah bisa berjalan. Ketika target karena memang itu butuh biaya. Saya kasih contoh aja nih gini, yang untuk aplikasi WhatsApp ini, ya kan, ada salah satu warga di Kecamatan Sebatik, ya kan, melihat peluang ini, ya kan, yang dia di sana buka jasa untuk pengurusan dokumen kependudukan. Yang namun kami sayangkan, dia memasang tarif. Itu saja yang kami sayangkan. Dia memasang tarif. Kalau saya melihatnya, karena pernah juga saya hubungi yang bersangkutan itu, ya kan, masuk secara diam-diam, seakan-akan sama masyarakat untuk mengurus dokumen, dan dikenakan tarif agak-agak masih besar. Seandainya tarifnya itu bahwa apalagi masih di bawah, artinya tidak terlalu mencekik masyarakat, ya dia adalah mitra kami yang sebenarnya. Oh, berarti sistem ini juga masih rawan dimanfaatkan oleh pengurus-pengurus gitu Pak ya? Iya, sangat. Karena memang memanfaatkan kemudahannya. Memanfaatkan kemudahan. Karena terkait tadi karena masalah jarak ya? Iya. Masalah jarak. Tetapi pada dasarnya nanti kalau sudah masyarakat sudah pada paham penggunaan aplikasi, mungkin dengan sendirinya juga para pengurus-pengurus atau katakanlah kasarnya calo-calo ya akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Malah saya mimpi begini Pak Muslimin, karena waktu zaman saya kuliah saya biasa antri di PLN untuk beli tiket. Yang dari subuh belum tentu kita sudah di depan loket ketika di siang hari. Kenapa? Di depan itu para calo-calo. Dan kalau kita lihat sekarang, kalau beli tiket, ya kan, cari calo pun sudah tidak ada. Dan itu terbukti Pak ya? Terbukti, dan itulah mimpi saya. Akan tereliminasi dengan teknologi dan kemudahan yang kita berikan kepada masyarakat, itu akan tereliminasi dengan calo-calo ini. Oke. Itu salah satu bukti bahwa aplikasi atau fasilitas teknologi yang diberikan oleh teknologi sekarang ya. Baik khususnya dari pemerintah itu akan semakin mempermudah masyarakat. Oke, salah satu yang ditunggu-tunggu juga mungkin penonton kita kali ini adalah bagaimana proses penggunaan aplikasi itu Pak. Bagaimana nanti proses aplikasi plasma ini? Plasma itu berjalan mulai dari tahap awal dulu, setelah masuk ke aplikasi dulu, Play Store dulu ya, mengunduh aplikasinya, kemudian selanjutnya seperti apa? Selanjutnya ada pilihan-pilihan, ya kan? Apa persyaratan sana? Sepanjang persyaratan di sana memang sinkron semua data yang ada, langsung kami proses, ya kan? Itu bukan hitungan jam, ya kan? Itu hitungan menit, bisa tergantung nanti volume pekerjaan yang masuk, ya kan? Jadi saya rasa itu dalam hitungan setengah hari itu sudah selesai, masyarakatnya sudah bisa menerima. Bahkan dalam hari itu juga Pak ya? Bahkan dalam hari itu. Iya. Jadi kenapa? Bagaimana persyaratannya sudah lengkap, kami proses, ya kan? Proses, diinput, tanda tangan elektronik. Setelah itu dalam
bentuk web, kami kirim kembali kepada mereka. Oke. Iya. Jadi penggunaan aplikasi ini tidak begitu rumit sebenarnya ya. Cuma belum dipahami. Iya. Ketika sudah dipahami, tapi biasanya yang cepat paham itu kan anak-anak milenial ya. Apalagi yang menggunakan Android itu, saya pikir sudah nggak ada masalah gitu ya. Yang masalah ini kebanyakan orang-orang tua ya. Iya. Dan yang banyak mengurus orang tua. Lebih banyak mengurus orang tua. Iya. Oke. Dalam aplikasi ini Pak, dokumen apa saja yang bisa diurus? Kecuali KIA dengan KTP. Yang dalam bentuk kertas itu bisa semua. Misalnya akte, semua bentuk akte lahir, akte kematian, akte pencatatan sipil, akte nikah kan, akte cerai. Wow, kecuali kartu tanda penduduk dan KIA, kartu identitas anak ya. Iya. Kartu keluarga termasuk yang masuk ya? Termasuk. Nah, ini aplikasi ini harus dimanfaatkan, teman-teman ya. Harus dimanfaatkan dan memang harus dibiasakan mulai dari sekarang. Jadi tidak ada lagi alasan ya, karena kita sudah ditunjang dengan aplikasi kok. Apalagi aplikasi ini memang nasional, Pak? Enggak. Berlaku hanya di Nunukan. Di Nunukan. Itu adalah inovasi kami. Terobosan baru dari Kabupaten Nunukan. Itu adalah inovasi dari kami. Namun dalam hal penyempurnaan ini sementara masih proses penyempurnaannya seperti apa. Karena kami berpikir bagaimana yang semudah mungkin untuk pengurusan dokumen kependudukan ini. Dan kalau nanti ke depan ini berhasil, dan ini bisa menjadi contoh ya. Iya, contoh secara nasional bahkan bisa. Ini mempermudah, sangat mempermudah masyarakat yang aksesnya jauh. Oke, itu informasi hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat ya, kita terbatas waktu, dan nantikan terus informasi-informasi atau program-program selanjutnya yang memudahkan dan menguntungkan masyarakat. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Samsudin. Sama-sama Pak Muslim. Mantap. Oke, jadi lagi kita